Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Apakah semua sudah masuk virtual akun? Sudah. Mas Azhar sudah masuk belum? Sudah. Mas Rizky? Sudah. Mbak Sania? Alhamdulillah. Terus yang belum hadir ada tidak? Sudah masuk semua ya? Oke, terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa nanti yang tertib akan dipimpin oleh Mas Rizky. Mas Rizky nanti menyiapkan berdoa ya. Silahkan Mas Rizky dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warhamni musliman wa'alaiqani bisalihin Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizky. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita menjadi lebih baik untuk hari ini. Ya, untuk sekarang anak-anak kita nyanyikan lagu nasional sama-sama ya. Nanti yang tertib supaya lebih hikmat dalam menyanyikan lagu nasional. Siap? Ini Pak Rozak share screen video lagu nasional ya. Lagunya judulnya sama itu ya, ciptaan Ibu Sud. Ya, kita mulai dengan ketukan nada yang akan dimulai dari angka 4, 3, 2, 1. Pada kesempatan kali ini, karena lagu nasional sudah kita nyanyikan sama-sama, tujuannya agar sikap patriotisme kita tetap tumbuh dalam diri kita, semakin cinta akan negara Indonesia. Oke, nah dilanjutkan nanti. Anak-anak masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, kita lanjutkan tepuk PPK sama-sama ya. Coba perhatikan. Terima kasih anak-anak. Dengan tepuk PPK kita akan menjadi pribadi yang mempunyai integritas yang lebih baik ya. Dah, dilanjutkan. Anak-anak, gimana? Tadi sudah mandi semua belum? Sudah. Sudah makan? Sudah.
Sudah belajar tadi malam? Sudah. Berarti kalian sudah menerapkan sikap yang disiplin. Manfaat disiplin untuk apa? Untuk tercapainya sebuah cita. Cita-citanya pengen menjadi apa? Anak-anak Pilot. Iya, pintar. Nah, anak-anak, kalau kalian menerapkan sikap disiplin, maka cita-cita kalian akan tercapai menjadi anak yang soleh. Terus yang super sukses. Anak-anak, Iya, hebat. perhatikan Ya. gambar Nah, berikut ini. anak-anak, Gambar di kita samping lanjutkan. adalah Pada cuplikan kali dari ini, buku cerita Pak bergambar Rozak akan berjudul Todi dan menanyakan Semut. tentang Lanjut kaitan ya. pelajaran Gambar di sebelumnya. samping Anak-anak adalah masih inti ingat tidak dengan ceritanya. pelajaran Todi dan sebelumnya? Semut mengisahkan Masih Todi yang tidak? gemar makan Masih. coklat dan kue-kue manis, Ayo, tetapi anak-anak, malas pelajaran kita membersihkan pelajari kemarin sisa-sisa apa? makanan. Ayo. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Ayo, siapa Mereka lagi juga yang menggigit masih tangan mengingat dan dengan muka pelajaran Todi hingga sebelumnya? bentol-bentol. Rozak tunggu. Todi terbangun dan Mungkin menangis anak-anak karena masih merasa gatal-gatal. ingat dan malu Sejak untuk saat itu, menyampaikannya. Todi Ayo, selalu Nak. membersihkan diri seusai makan. Oke, betul menyebutkan informasi. Ya, memang anak-anak kelas 5 itu hebat. Tetap bisa mengaitkan pelajaran sebelumnya sehingga masih ingat. Nah, untuk pelajaran kali ini akan Pak Rozak sampaikan beberapa tujuan belajaran yang mana anak nanti bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan belajarannya yaitu nanti anak-anak bisa menentukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Selain itu juga anak-anak bisa menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Terus nanti juga bisa menyusun informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa menggunakan kosakata dengan tepat. Dan juga bisa menyebutkan ciri-ciri gambar dengan tepat. Dan yang paling menarik nanti adalah mengetahui cara memelihara organ pernafasan dengan tepat. Terus dan juga bisa mampu menyimpulkan cara memelihara organ pernafasan dengan tepat. Terus dilanjutkan, anak-anak bisa membuat poster cara memelihara organ pernafasan dengan tepat, ya. Itulah yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran pada pagi ini. Nah, pada pembelajaran itu nanti anak-anak juga bisa memanfaatkan materi pelajaran yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk dimanfaatkan atau bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, ya. Nah, dilanjutkan nanti anak-anak dalam kegiatan inti nanti anak-anak akan Pak Rozak pandu lewat Google Screen, ya, lewat Google Meet, lewat izin share screen, sehingga anak-anak bisa mengamati video dengan tepat dan bisa mencermati dengan seksama, sehingga anak-anak nanti bisa menentukan dari isi video tersebut, ya. Nah, sekarang anak-anak bisa memperhatikan video yang Pak Rozak share screen. Coba anak-anak amati dengan seksama dan tertib. Silahkan anak-anak perhatikan. Siap ya?
Ya, itu adalah video dari yang Pak Rozak paparkan dalam video itu. Nanti anak-anak bisa menentukan tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa pada cerita bergambar tersebut. Ya, nah anak. Ayo yang lain, siapa lagi? Oke, sekarang Pak Arzak tanya dari pertanyaan yang anak-anak buat tadi. Sekarang Pak Arzak tanya, apa yang sedang dilakukan anak tersebut? Tidur. Oke, betul. Siapa nama anak tersebut? Tadi. Siapa? Tadi. Oke. Terus di mana anak tersebut berada? Kamar. Oh, bagaimana kondisi kamar Todi? Mengapa Todi digigit semut? Ayo. Bagaimana? Karena makan sambil tidur. Oke, anak-anak kelas 5 memang hebat. Dari yang kalian tentukan tadi tentang apa, siapa, bagaimana, dan mengapa, berarti anak-anak sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Ya, semangat dong. Masih pagi kok sudah loyo ya. Nah, anak-anak, setelah kalian nanti bisa menentukan tentang apa, siapa, dan bagaimana pada gambar cerita Todi, nanti anak-anak bisa menganalisis antara gambar dengan cerita pada Todi tersebut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar dan cerita bergambar dari Todi dan semut. Anak-anak analisis apakah ada keterkaitan antara gambar dengan cerita. Ada tidak? Ada. Ya, nanti kalau ada, anak-anak diskusi ya. Ayo diskusi dengan temannya. Ayo diskusi dengan temannya, dengan kelompoknya, supaya anak-anak bisa menganalisis tentang keterkaitan gambar antara Todi, cerita Todi dan semut pada gambar cerita bergambar tersebut ya. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut. Sudah kalian perhatikan semua? Sudah. Kalau sudah, nanti anak-anak analisis ya. Dari analisis itu nanti anak-anak ada tugas kelompok yang dikerjakan bersama-sama dengan temannya. Nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah kalian diskusikan, kalian tulis. Apa yang ditulis? Yaitu apakah ada kaitannya gambar
Todi dengan cerita? Ada tidak? Ada. Ada. Kalau ada, nanti ditulis alasannya apa, ya? Ya? Nah, nanti bisa dipresentasikan pada cerita pada LKPD yang nanti Pak Rozak berikan. Ya, siap semuanya? Siap. Oke, kalau siap berarti anak-anak ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sudah yakin? Sudah paham semua? Yakin. Nah, kalau sudah paham, nanti kelompoknya masing-masing, kelompok 1 dipimpin oleh Mas Ahza, kelompok 2 dipimpin oleh Mbak Sania, kelompok 3 nanti dipimpin oleh Mas Rizky. Setiap kelompok nanti akan menganalisis. Setelah dianalisis, kalau iya ya ditulis alasannya, kalau tidak ya ditulis alasannya, supaya anak-anak bisa jelas, bisa mengaitkan atau menganalisis pada gambar cerita tersebut. Oke anak-anak? Oke, terima kasih anak-anak ya. Itulah yang dinamakan tentang menganalisis gambar bercerita ya. Semangat semuanya. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hebat ya. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut nanti ada kaitannya dengan cerita bergambar ya. Nah, dari cerita bergambar itu nanti anak-anak akan Pak Rozak share screen tentang sebuah gambar. Pernah dengar tidak tentang cerita bergambar? Pernah lihat tidak? Contohnya apa yang kalian lihat pada cerita bergambar? Todi tidur sambil makan. Oh, berarti tentang pelajaran seperti itu. Pernah tidak baca komik? Tidak. Tidak pernah. Tahu. Pernah lihat poster tidak? Pernah. Pernah baca komik tentang nabi-nabi tidak? Pernah. Nah, kalau pernah, siapa yang tahu tentang cerita bergambar? Tidak. Tidak tahu. Cerita bergambar itu kan ono kata-kata cerita dan gambar. Berarti ceritanya ono apa nih? Iya, berarti cerita bergambar itu adalah cerita yang ada gambarnya. Seperti apa? Komik gitu. Pernah baca komik? Pernah. Komik apa yuk? Upin. Metrobot X. Komik Upin. Pernah ada yang baca komik tentang nabi? Pernah. Pada komik itu ada gambarnya tidak? Ada. Ya Pak. Ada tulisannya tidak? Ada. Ada kotak-kotaknya tidak? Ada. Ada seperti balon-balonnya tidak? Tidak. Ada karakter tokohnya Ada Pak. balon sing pada saat itu diceritakan ya. Nah, ada tulisannya. Nah, semua itu adalah termasuk unsur-unsur cerita. Berarti unsur-unsur cerita itu tadi yang kalian sampaikan, yaitu ada balon kata, ada gambarnya, ada panelnya, kotaknya, panelnya ya. Nah, itu adalah termasuk unsur-unsur cerita. Nah, coba kalian amati sekarang ya. Oke, anak-anak, semangat. Iya. Nah, coba kalian perhatikan di situ cerita bergambar. Ayo anak-anak, siapa yang tahu tentang cerita bergambar tadi? Ayo. Cerita bergambar adalah cerita yang ada gambarnya. Contohnya apa tadi? Upin. Contohnya Komik. Terus poster. Nah, poster itu kayak ono seperti ada gambarnya, terus ada tulisannya. Ayo merawat, ayo pakai masker. Ya, itu namanya jaga jarak. Itu namanya adalah poster. Pernah lihat ya ditempel-tempel di dinding, di tembok-tembok? Pernah. Itu namanya poster. Berarti anak-anak sudah tahu ya apa itu cerita bergambar?
Sudah. Cerita bergambar adalah cerita yang ada Gambarnya. Contohnya adalah poster dan komiknya. Coba anak-anak sekarang kita perhatikan pada poster, pada cerita bergambar itu yang ada posternya seperti poster dan komik itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa tadi unsur-unsurnya? Unsur-unsur pada cerita bergambar. Ayo. Ada gambarnya. Ada gambarnya, terus Ada tulisannya. ada tulisannya. Ada kotak-kotaknya. Terus Ada balonnya. ada balon katanya. Terus ada panelnya. Itu adalah ciri-ciri cerita bergambar. Ya, jelas semuanya? Jelas. Jelas. Paham semuanya? Paham. Ada yang merasa bingung, sulit? Ya. Kalau iya sulitnya di mana? Yuk. Tanyakan, ayo coba tanyakan. Kira-kira sulitnya di mana tadi? Di pikirannya. Ya, semangat ya. Itulah yang namanya cerita bergambar. Oke. Dah, anak-anak, sekarang setelah anak-anak tadi mencari tahu tentang apa itu cerita bergambar, pada share screen yang Pak Rozak share ya pada Google Meet. Perhatikan, di situ ada karya gambar cerita. Banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Itu gambar Kak Dito sedang memberi ikan. Ikan dipindahkan ke dalam Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Itu kan ada tulisannya, terus ada gambarnya, ada ikannya, ada kotaknya. Betul tidak? Betul. Ya, coba lihat. Ada kotaknya toh? Ada tidak? Ada tulisannya tidak? Ada. Terus ada balonnya tidak? Ada. Itu ya balonnya ya. Terus ada pemisahnya tidak? Ada. Itu toh sekatnya itu namanya pemisah atau panel. Nah, dari ciri-ciri itu nanti bisa dijelaskan pada keterangan selanjutnya sehingga anak-anak antara yang dicari tahu oleh anak-anak nanti sesuai dengan apa yang dicontohkan pada Pak Roza. Ya, jelas semuanya? Jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan yang saya share screen selanjutnya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah berubah? Belum? Sudah, yuk perhatikan. Nah, kalau sudah, anak-anak harus lebih memahami lagi tentang unsur-unsur cerita pada cerita bergambar. Perhatikan cerita bergambar, yaitu ada panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Sekarang yang panel itu apa ya Mbak Sania? Coba dibaca. Berisi ilustrasi dan teks yang bersusun menjadi sebuah cerita. Oke, bagus. Kalau narasi coba dibaca Mas Rizky. Berisi keterangan tentang latar tempat, waktu atau situasi. Untuk parit, coba Mbak Vika. Uang antar panel. Untuk balon kata, Mas Hamzah. Untuk meletakkan dialog atau narasi. Nah, untuk yang ilustrasi, coba Mas Fatir. Gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Oke, itulah yang dinamakan unsur-unsur dalam cerita bergambar. Coba diulangi, unsur cerita bergambar ada berapa? 5. Nomor 1 apa?
panen, nomor 2, nomor 3, nomor 4, balon kata, nomor 5. ilustrasi, Nah, sudah paham? Sekarang Pak Reza balik. Kalau ruang antar panel namanya apa? kotak berisi ilustrasi dan teks. Bukan. Ruang antar panel namanya apa? Ruang antar panel, Parit. Iya, Pak. Kalau untuk meletakkan dialog atau narasi namanya apa? balon kata, Iya. Kalau gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita? ilustrasi, Oke, hebat. Kalau kotak berisi ilustrasi teks yang tersusun menjadi sebuah cerita? panel, Nah, sekarang yang terakhir. Berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi? narasi, Oke, hebat. Itulah yang dimaksud unsur dalam cerita bergambar. Mudah ya? Bisa semuanya? bisa. Oke. Oke. Nah, unsur-unsur dalam cerita bergambar sudah kalian pahami ya. Nah, sekarang dilanjutkan pada gambarnya. Biar kalian jelas, lihat pada gambarnya ya. Siap? Siap. Oke. Nah, cerita bergambar itulah yang sering kalian temui pada komik. Nanti coba di kehidupan sehari-hari, kalau kalian beli komik, coba lihat panelnya di mana, terus narasinya itu yang mana, paritnya di mana, balon katanya itu yang apa, terus ilustrasinya yang mana. Dah, coba perhatikan pada share screen itu. Sudah dilihat ya, panel itu berarti yang di dalam bentuk kotaknya. Jelas? Jelas. Terus narasi itu berarti tulisannya. Ya? Terus balon kata itu berarti tulisan yang ada balonnya. Terus ilustrasi itu adalah gambar yang menyesuaikan keadaan pada anak tersebut. Oh, anak tersebut sedang mengambil ikan, berarti gambarnya ya tentang membeli ikan. Anak itu sedang meletakkan ikan, ya gambarnya tentang anak sedang meletakkan ikan. Berarti antara gambar dengan narasinya itu sama. Ya. Kalau parit yang mana parit? Coba perhatikan di layar share screen-nya. Parit itu adalah jarak antara panel satu dengan panel lainnya. Nah, nanti pada saat di rumah komiknya dibuka, coba dilihat sama tidak. Ayo. Sudah dilihat belum? Sama tidak? Sama ya. Nanti dicek ya komiknya ya. Ada panelnya tidak, ada narasinya tidak, ada ilustrasinya tidak, ada paritnya tidak, terus ada balon katanya tidak. Oke, hebat kalian. Nah, itulah yang dimaksud dengan gambar bercerita. Nanti tugas kalian ya membuat poster yang ada tulisannya pada LKPD yang sudah Pak Roza berikan ya. Semangat semuanya. Sudah bisa dipahami? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pada pemahaman tentang cerita bergambar itu. Tugasnya kan membuat poster. Pada poster itu nanti yang Pak Roza inginkan adalah kalian poster tentang cara merawat organ pernapasan. Anak-anak tadi pada persepsi sudah menyampaikan bahwasanya cara merawat organ pernapasan diantaranya adalah olahraga secara terus makan makanan yang terus kalau olahraga secara teratur itu contohnya apa? Jalan
kaki. Jalan pagi, lari pagi, sepedanan, gitu. Terus apalagi cara menjaga kesehatan pernafasan biar nafasnya itu lancar. Membersihkan hidung. Membersihkan hidung. Terus apalagi ayo? Olahraga, makan yang teratur. Itulah cara untuk merawat organ pernafasan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan share screen yang Pak Rozak tampilkan pada pembelajaran berikutnya. Organ pernafasan tadi yang kalian sampaikan, Mbak Nia, yaitu diantaranya 1. Menjaga kesehatan organ pernafasan. 2. Menghindari zat-zat yang merusak organ pernafasan. 3. Merawat organ pernafasan. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, sekarang Pak Rozak tanya, menjaga kesehatan organ pernafasan tadi contohnya apa? Memakai masker. Olahraga yang teratur ya. Terus apalagi ya yuk? Menghindari kerumunan. Menghindari tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kurangi konsumsi makanan menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan, minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru.
Membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi bernapas. dan penulisan secara teratur. Tidak membakar sampah. Tidak banyak tekanan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghembus. Membuat udara hidung banyak menanam pohon. Menjaga ruangan lembab agar virus dan bakteri tidak berkembang. Kesehatan lingkungan sekitar.
Sudah. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan aktivitas ini. Pertama adalah tadi berupa tentang cerita bergambar. Bisa kemudian sekarang kalian mengajukan strategi waktunya orang ini mengajarkan 20 menit ya. Dan posternya juga pasti dilakukan juga. Nanti modal itu akan ada presentasi untuk menjelaskan tentang strategi yang kedua. Silakan. Ya, Pak. Ya. Sama posternya ya. Kalau ada yang kurang silakan. Ya. Terus gini.
Pak, posterku sederhana, enggak apa-apa ya, Pak? Posterku sederhana, enggak apa-apa ya. Gambar posterku sederhana, enggak apa-apa ya, Pak? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya kirim.
Sudah, Pak. Pak, saya sudah, Pak, posternya, Pak. Halo. Nggih, Pak.
Pak, posterku tak foto ya Pak. Gini lah, bisa sih.
Ya, Pak. Ini karya saya, Pak. Banyak minum air putih. Dua.
Ya. Anak-anak, setelah kalian pelajari hari ini, kalian sudah paham semuanya. Ditanyakan lagi. Terima kasih kalian berarti menjadi anak yang benar, semangat keluar. Pokoknya semangat ya, belajar jangan selalu hutang. Jadi nanti hukum bisa yang lain. Oke, lanjutkan ya. Nah, video. Ya, kalian kita nanti setelah kalian paham semua, nanti kalian akan semua rumah kita dan teman-teman jangan pantang menyerah, semangat. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, kalian juga bisa mengikuti pelajaran dan Gundul bajunya
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yes. Halo anak-anak, mari kita tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Halo, Pak.
menemukan informasi tentang saya kabut dan menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan dengan bahasa.